Baik, Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya. Mungkin kita bisa bangkit berdiri dulu kali ya. Kita bisa stretching dikit biar gak terlalu kaku, kan kaget baru bangun langsung beribadah gitu. Oke. Haleluya. Semua sukacita, amin. Karena Tuhan kita sudah bangkit, amin. Dia bukan cuma mati, tapi dia sudah bangkit, amin. Dan kita sudah menang dari segala dosa, dari segala maut, dari segala kutukan. Kita sudah menang, amin. Haleluya. Kita mau mengagungkan Dia. Kita mau naikkan syukur kita kepada Tuhan untuk kematiannya dan kebangkitannya. Karena Tuhan sudah bangkit, Tuhan sudah berperang atas kita, atas maut. Dan kita bersyukur untuk hal itu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Kau bangkit Tuhan. Haleluya. Besar dan ajaiblah kasih-Mu Tuhan. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang adil dan benarlah
Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari kita bersyukur saudara. Kita bersyukur karena Tuhan sudah bangkit. Tuhan menggantikan kita melawan maut. Tuhan menggantikan kita menebus dosa-dosa kita. Kita harus bersyukur saudara. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan. Mari kita katakan, sebab Yesus hidup ada hari esok. Sebab Yesus hidup ada hari esok. Sebab Yesus hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Katakan Yesus hidup. Sebab Yesus hidup ada hari esok. Amin Tuhan. Sebab Yesus hidup, kami tidak gentar Tuhan. Tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Sebab Yesus hidup ada hari esok. Sebab Yesus hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Katakan hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Berikan sorak-sorak kemuliaan buat Tuhan kita. Sebab Yesus kita adalah Yesus yang hidup. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami bersyukur Bapa. Kami bersyukur akan kebangkitan-Mu Bapa. Dan pada hari ini Tuhan, kami ingin memperingati kebangkitan-Mu Tuhan. Kami ingin memperingati Tuhan dan merasakan rasa syukur Kamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami ingin beribadah, kami merayakan kebangkitan-Mu Tuhan. Kami ingin bersorak-sorak memuliakan nama-Mu Tuhan. Karena kebangkitan-Mu Yesus. Kau yang melawat setiap umat-Mu di tempat ini Bapa. Kau hadir di tengah-tengah kami Bapa, melawat setiap kami.
Juga untuk umat-Mu yang mungkin tidak bisa hadir pada pagi hari ini, Kau juga lawat, Kau juga berkati Tuhan. Dan kami menyerahkan rangkaian ibadah Paskah kami pada hari ini, dari pertengahan hingga akhirnya nanti kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kau yang beracara Tuhan, dalam setiap pujian penyembahan kami, dalam firman yang disampaikan Tuhan, dalam doa-doa yang kami panjatkan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Hanya ke dalam nama satu nama Tuhan Yesus Kristus yang kami percaya, kami sembah, kami agungkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Berikan sorak-sorak kemuliaan buat Tuhan. Oke, sebelum kita mulai, saya ingin membacakan satu ayat Alkitab. Bisa ditampilkan. Ada di Matius 28 ayat 5-6a. Oke, mungkin kita bisa baca bersama-sama kali ya. 1, 2, 3. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Haleluya! Tuhan kita sudah bangkit, saudara. Haleluya! Tuhan sudah berperang menggantikan kita. Amin. God is fighting for us. Amin. Haleluya. God is fighting for us. God is on our side.
You are my spirit, and I am weak in Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' Wah, luar biasa. Masih semangat memuji Tuhan? Ini hari kebangkitan soalnya saudara. Harus terus memuji Tuhan. Amin.
pagi semuanya. Selamat Paskah bagi kita. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, pagi ini kita mengadakan ibadah spesial di minggu pertama bulan April 2021. Kita merayakan Paskah, hari kemenangan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Kita bisa bangun pagi-pagi hari ini ya, luar biasa ya. Dan saya melihat semua wajahnya sukacita karena betul-betul Yesus itu sudah bangkit bagi hidup kita semuanya. Dan saya juga ingin menyapa bagi Bapak Ibu Saudara yang ikut melihat atau mengikuti ibadah ini secara streaming atau secara rekaman dimanapun. Mari kita bersama-sama merayakan Paskah pada hari ini dengan penuh sukacita. Dan kami dari Light City Ministry ingin menyambut Bapak Ibu yang baru bergabung di dalam pelayanan ibadah Light City Ministry. Tuhan Yesus memberkati saudara. Dan kami menyampaikan bahwa Light City Ministry adalah sebuah pelayanan yang punya visi besar untuk kerajaan Tuhan. Dan salah satu visi kami adalah ingin membangun 400 sekolah di seluruh Indonesia. Dan kami mau mengajak siapapun Bapak Ibu Saudara yang rindu melihat Indonesia menjadi bangsa yang hebat secara sumber daya manusia, terlibatlah di dalam pelayanan ini. Saudara boleh memberikan dukungan di dalam doa dan juga dana. Jadilah mitra-mitra kerajaan Tuhan. Silakan Bapak Ibu nanti memberikan persembahan donasi saudara kepada nomor rekening yang tertera di dalam layar tersebut. Dan bagi Bapak Ibu Saudara, kami juga mau mengatakan, jika engkau ada memiliki pergumulan, kebutuhan dalam doa dan sebagainya, silakan menghubungi kami. Kami siap mendoakan saudara dan tentu saja percaya Tuhan yang menolong saudara atas setiap pergumulan saudara. Puji Tuhan. Baik. Dan hari ini, di hari yang berbahagia, kita merayakan kebangkitan Yesus. Kita juga bersyukur untuk saudara-saudara kita yang berulang tahun di minggu ini. Khususnya hari ini ada Ibu Lasma Pasca Huta Barat. Haleluya. Juga Ibu Ruth, puji Tuhan, Oma Ruth. Dan Ibu Risma, Opung Risma. Tuhan Yesus memberkati. Juga Abraham Jordi Pasar Ibu yang minggu ini merayakan ulang tahun bertambahnya usia. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian, adik-adik. Dan hari ini mengingatkan kembali kami dari divisi pelayanan anak. Kalau ibadah anak Sabtu kemarin pasca kita ada lomba untuk mewarnai atau menggambar atau mendekor telur pasca. Pastikan orang tua daripada Light City Ministry yang ikutan anak-anaknya dalam lomba ini ditunggu paling terakhir hari Kamis minggu depan. Tolong di videoin proses dari anak itu membuat telur sampai jadi dan dikirim ke kakak Dwi atau saudari Dwi, guru sekolah minggu dari Light City Ministry. Tuhan Yesus memberkati kerjasamanya Bapak Ibu untuk anak-anak kita sekalian. Dan hari ini kita akan menikmati berkat Tuhan. Dan mari masing-masing kita membawa hidup kita. Dan saya mengingatkan kembali untuk kita membawa persembahan persepuluhan kita, persembahan khusus kita. Silakan boleh transfer di nomor rekening yang tertera di video YouTube ini. Yang ada di sini, yang ada offline, ibadah bersama-sama, boleh langsung memberikannya di tempat yang sudah disediakan. Tuhan Yesus memberkati apa yang Bapak Ibu berikan dengan hati yang taat dan mengasihi Tuhan. Dan mari kita siapkan hati kita, pikiran kita, biarkan firman Tuhan menjamah hidup kita, membuat kita merdeka, membuat kita bangkit sesuai dengan apa yang kita rayakan hari ini, kebangkitan Tuhan Yesus. Kita mengingat kebangkitan Tuhan Yesus, biarlah kita juga bangkit untuk boleh kita menghadapi hari-hari di depan bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan yang sudah menyelamatkan kita. Hanya sudah menyucikan dan menguduskan hidup kita. Haleluya Yesus Tuhan. Besar
Terima kasih Bapa di sorga. Kami bersyukur pagi hari ini kami datang beribadah bersama-sama umat-Mu, menyembah kepadamu ya Tuhan. Tuhan yang sudah menang, Tuhan yang memberikan kemenangan kepada kami. Bahkan kami Engkau jadikan sebagai lebih dari pemenang ya Tuhan, atas kebangkitan Kristus, menang atas maut, menang atas kuasa kegelapan. Terima kasih Bapa. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan berbicaralah kepada kami. Kami siap menerima firman-Mu. Roh Kudus, Engkaulah yang mengajarkan kami akan firman Tuhan, memberikan kepada kami roh pengertian, hikmat dan wahyu, supaya firman itu tertanam di hati kami. Biarlah firman itu akan berakar, bertumbuh dan berbuah. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, pada hari Jumat yang lalu kita memperingati peristiwa kematian Yesus. Di mana 2000 tahun yang lalu Yesus ditangkap, lalu kemudian diadili dan kemudian divonis hukuman mati dengan cara disalib. Lalu kemudian Yesus pun mati dan dikuburkan. Saudara, pada waktu Yesus mati, murid-murid mengalami kesedihan dan duka cita yang luar biasa. Kita membaca bagaimana murid-murid pada waktu itu, mereka begitu sedih. Kenapa? Karena mereka kehilangan guru mereka. Mereka merasa bahwa apa yang mereka pikirkan selama ini tentang mengikut Yesus seolah-olah sudah sirna, sudah selesai. Mau bikin apa lagi? Tidak ada lagi Yesus yang bisa menolong mereka. Mereka betul-betul seperti kehilangan harapan, saudara. Namun di sisi lain, para ahli Taurat yang melihat Yesus dihukum mati, disalibkan, dan kemudian melihat Yesus dikuburkan, mereka bersuka cita. Para ahli Taurat dan orang-orang Farisi berkata, yes, si pengacau itu akhirnya dihukum. Si penyesat itu akhirnya dihukum mati. Itu sesuai dengan hukum Taurat. Kalau ada orang yang menyesatkan, ada orang yang menghina agama Yahudi, yang ada yang menghina Elohim Yahweh, patut dihukum mati. Pontius Pilatus sebagai gubernur Romawi pada waktu itu, dia merasa tenang. Kenapa? Karena negara Romawi, khususnya bagian Yudea yang dia pimpin, aman. Tidak ada lagi kerusuhan. Sebab pada waktu itu ada ancaman kerusuhan. Kalau Yesus tidak disalibkan, maka kan kemungkinan terjadi pemberontakan. Orang-orang pasti akan protes. Kenapa Yesus ini yang sudah menghina agama Yahudi, kenapa tidak dihukum? Jadi ketika Yesus akhirnya dihukum mati, dan orang-orang Yahudi, para pemimpin-pemimpin agama menjadi tenang, tentu Pilatus merasa, sudah selesai urusan saya sebagai gubernur sudah beres, negara aman, kaisar tidak akan marah kepada saya. Saudara-saudara, dan yang paling bahagia siapa? Iblis. Karena iblis melihat bahwa apa yang dia rencanakan untuk menggagalkan rencana Elohim terhadap manusia melalui Yesus gagal total. Iblis berpikir bahwa dengan matinya Yesus, maka berarti Tuhan kalah lagi. Sebab di Taman Eden, iblis berhasil menipu Adam dan Hawa. Dan akhirnya Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden. Dengan kata lain, iblis menang. Iblis membuat manusia jatuh ke dalam dosa, memberontak kepada Tuhan. Dan sekarang Yesus mati.
Saudara-saudara, itulah kira-kira gambaran yang terjadi ketika pada Jumat kematian Yesus. Orang-orang merasa ada yang senang, iblis merasa senang, murid-murid sedih. Akan tetapi pada Minggu pagi-pagi benar, murid-murid perempuan datang. Tujuannya apa? Datang ke kubur Yesus. Tujuannya apa? Ingin memberikan rempah-rempah. Bagi murid-murid, ya sudah selesai cerita tentang Yesus. Tapi murid-murid perempuan begitu terkejut ketika mereka melihat pintu kubur yang terbuat dari batu besar itu sudah terguling. Dan mereka melihat tidak ada lagi tubuh Yesus di sana. Mereka bingung. Lalu kemudian mereka lapor kepada murid-murid yang lain, kepada Petrus. Petrus bingung, bilang, apa iya? Kemana itu mayat Yesus? Tidak ada lagi tubuh Yesus, sudah dicuri mungkin. Lalu ada yang lapor dari antara murid-murid perempuan ini mengatakan, Yesus sudah bangkit, karena ada malaikat yang mengatakan seperti itu. Tapi murid-murid tidak pernah yakin tentang berita itu. Apa iya Yesus bangkit? Kita melihat dengan jelas dia mati. Apa mungkin dia bangkit? Murid-murid tetap tidak percaya, saudara. Bagaimana dengan tentara Romawi? Tentara Romawi yang melihat peristiwa kebangkitan Yesus, mereka terkejut, bingung, dan kemudian lapor sama ahli-ahli Taurat. Lalu Yesus dikatakan sudah bangkit. Tapi ahli-ahli Taurat justru berkata kepada para tentara Romawi yang menjaga kubur Yesus, tutup mulutmu. Kamu gak usah ngomong Yesus bangkit ya. Nih, saya kasih duit. Tutup mulutmu. Kamu cerita sama orang, mayat Yesus dicuri. Jadi akhirnya berita beredar di kalangan orang-orang Yahudi bahwa mayat Yesus dicuri. Jadi kalau ada berita hoax itu sudah lama, saudara. Tapi tahukah saudara yang paling terkejut? Ketika Yesus mati di atas kayu salib, kematian Yesus, dia turun dikatakan ke dalam kerajaan maut. Yesus waktu mati di atas kayu salib, sebetulnya dia turun ke dalam kerajaan maut. Iblis yang pada waktu itu sedang bersorak-sorai, Yesus mati, haleluya. Mungkin mereka bilang gitu ya. Gak haleluya sih, iblis gak mungkin bilang haleluya ya. Hore, iblis berkata, Yesus mati, kita menang, kita menang. Tapi tiba-tiba ternyata Yesus datang ke dalam kerajaan iblis dan berkata, hai iblis, aku datang menghadapimu saat ini. Dan apakah yang saudara bayangkan waktu itu? Yesus masuk ke dalam kerajaan iblis, kerajaan kegelapan. Alkitab mengatakan dia membebaskan para tawanan. Siapa tawanan iblis? Orang-orang percaya yang hidup sebelum Yesus. Orang-orang percaya yang sudah mati pada masa perjanjian lama. Mereka itu ditawan, saudara, di dalam kerajaan maut. Dan kemudian Yesus membebaskan mereka. Yesus melepaskan tawanan-tawanan itu. Kenapa? Karena dengan dia datang ke dalam kerajaan maut, dia kalahkan, dia hancurkan, dia melucuti iblis, saudara.
Dan Alkitab mengatakan Yesus membawa tawanan-tawanan itu untuk masuk ke dalam tempat yang disediakan oleh Tuhan. Saudara, arti daripada kebangkitan Yesus itu luar biasa. Coba kita baca dalam Kisah Rasul 2 ayat 23 sampai 24. Kisah Rasul 2 ayat 23 sampai 24. Dia yang diserahkan Elohim menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Elohim membangkitkan dia dengan melepaskan dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin ia tetap berada dalam kuasa maut. Saudara-saudara, peristiwa kebangkitan Kristus merupakan peristiwa yang mengguncangkan seluruh jagat raya. Dan ini yang saya mau tekankan pada pagi hari ini, mengubah sejarah dan peradaban bangsa-bangsa, saudara. Karena dengan bangkitnya Yesus dari kematian, maka sesungguhnya Tuhan membuat sebuah sejarah yang baru atas dunia ini. Kalau manusia selama ini sebelum Yesus mati dan bangkit, maka iblis mempunyai kekuasaan atas manusia. Iblis mempunyai otoritas atas manusia. Iblis menguasai dan mengendalikan manusia. Tetapi dengan bangkitnya Yesus dari kematian, seperti yang saya sedikit tadi ceritakan, Yesus turun ke dalam dunia orang mati, turun ke dalam kerajaan maut, dan dia menghancurkan segala pekerjaan iblis. Dan Yesus bangkit. Maka ada dua hal yang kita mau lihat pada pagi hari ini. Apa yang terjadi? Yang pertama, manusia dibebaskan dari berbagai jenis perbudakan dan kutuk. Tahukah saudara, cara iblis menguasai dan mengendalikan manusia adalah dengan dosa. Dosa menjadi satu sengat, dikatakan, ya, sengat, racun. Racun untuk membuat manusia bisa dikendalikan oleh iblis. Makanya dikatakan orang ingin berbuat sesuatu tapi gak bisa. Yang baik dia mau lakukan, tapi yang jahat akhirnya yang dia lakukan. Jadi dengan kata lain, melalui dosa, iblis mengendalikan hidup manusia. Makanya dikatakan manusia diperbudak oleh dosa. Mari kita baca Roma 6 ayat 17. Roma 6 ayat 17 dan 18. Demikian firman Tuhan. Apakah kamu tidak tahu apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian atau maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Tetapi syukurlah kepada Elohim, dahulu kamu memang hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Ayat 18, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Haleluya. Sebelum Yesus bangkit, maka manusia tetap ada di dalam perhambaan dosa. Saudara tahu gak? Sebelum Yesus bangkit, manusia perjanjian lama tidak bisa namanya lahir baru. Makanya mereka gak bisa bertobat sebetulnya. Yang membuat lahir baru itu adalah lewat iman kepada Yesus Kristus.
Itulah sebabnya kenapa kita bersyukur hari ini dengan kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Saudara dan saya sudah dibebaskan dari perbudakan dosa. Katakan, aku orang merdeka. Haleluya. Yang kedua, perbudakan dosa, dan yang kedua adalah kutuk. Kutuk ini juga hampir sama dengan perbudakan, saudara. Apa sih? Ada kutuk memang? Ada kutuk itu, saudara. Kutuk itu adalah sesuatu yang kita tidak bisa mengerti. Kenapa saya jadi begini ya? Karena kita nggak mengerti kenapa hidup saya jadi begini ya. Kayaknya saya udah berusaha keras, tapi kok kayaknya yang mengikuti saya tuh kematian lah, pengen celaka lah, hidupnya susah terus, udah kerja keras kayaknya hidupnya susah. Kenapa ya? Nah, itu namanya hidup di bawah kutuk, saudara. Jadi kutuk itu seperti ada satu kekuatan yang membuat dia tidak bisa keluar daripada sebuah situasi. Sekeras apapun dia melakukannya, seberapapun dia mau melakukannya, tapi kok nggak bisa-bisa ya. Nah, itu namanya ada kekuatan kutuk, saudara. Kalau saudara baca dalam kitab Ulangan, di sana dikatakan ada kutuk yang terjadi kepada orang yang melanggar hukum Taurat. Jadi hukum Taurat itu sebetulnya mendatangkan dua hal. Kalau kamu bisa melakukannya, kamu diberkati. Tapi kalau kamu gagal melakukannya, kamu kena kutuk. Nah, persoalannya adalah manusia tidak ada satupun yang bisa melakukan hukum Taurat. Tidak ada manusia yang bisa melakukan hukum Taurat. Makanya manusia ada di bawah kutuk. Jadi kalau orang berpikir bahwa supaya dia diberkati Tuhan, dia harus melakukan hukum Taurat, Tuhan bilang gak mungkin. Karena prinsip daripada hukum Taurat, satu, kamu gagal melakukannya, maka semua yang kamu lakukan yang lain kamu dianggap gagal. Itu cara hukum Taurat bekerja. Hukum itu tidak bisa hanya satu kita lakukan, yang lain kita abaikan. Nggak bisa. Yang namanya hukum, satu kamu abaikan. Maksudnya kalau satu kamu lalaikan, maka semua yang kamu lakukan, yang berhasil dilakukan, itu dianggap gagal, saudara. Saya beberapa kali kasih ilustrasi. Saudara dari sini ke rumah bawa mobil atau motor, melewati 10 lampu merah. Ya, lampu merah satu, ada lampu merah, berhenti. Hijau, jalan. Begitu ya harusnya ya. Perapatan kedua, ada lampu merah. Lampu merah, berhenti. Lampu hijau, jalan. Kita taat pada hukum. 9 persimpangan kita taati. Ada lampu merah pasti berhenti, lampu hijau kita jalan. Tapi lampu merah ke-10, karena kita buru-buru, ada lampu merah, kita buru-buru, kita terabas. Lalu ada polisi, stop. Pas polisi, kok ada polisi lagi. Kalau sekarang sih harus hati-hati, tilangnya elektronik, saudara. Polisinya nggak kelihatan, tapi ada CCTV-nya. Hati-hati ya, yang punya motor, jangan kalian pikir nggak ada mata yang mengawasi kalian. Nah, anggap aja masih ada polisi. Ada polisi, lalu kalian ditangkap sama polisi. Biasa kan? Hormat. Selamat pagi. Mohon tunjukkan surat-surat Anda. Oh, kenapa Pak? Anda melanggar lalu lintas. Maksudnya? Tadi lampu merah, Anda lewati lampu merah. Lupa, saya buru-buru. Iya, tapi Anda melanggar.
Pak, saya dari rumah ada 9 lampu merah, semua saya taat Pak. Saya taat, kalau lampu merah saya berhenti. Ini karena buru-buru Pak, lampu merah ke-10 saya langgar. Iya, oke, kamu boleh taat yang 9. Tapi begitu kamu melanggar satu saja lampu merah, kamu ditangkap, kamu ditilang. Saudara, ini prinsip hukum. Ya, hukum itu satu kesatuan. Kita taat pada yang lain, tapi satu dilanggar, yang lain itu dianggap gagal, saudara. Itulah hukum Taurat. Jadi kalau orang beranggapan bahwa dia mau melakukan hukum Taurat, hati-hati. Kalau kau mau melakukan hukum Taurat, taati 613 pasal hukum Taurat harus ditaati. Tidak boleh cuma satu. Bukan cuma 10 hukum Taurat, saudara. Banyak orang berpikir hukum Taurat itu cuma 10 hukum. Tidak. Ada 613 pasal yang harus ditaati. Itulah sebabnya manusia ada di bawah kutuk, karena mencoba untuk melakukan hukum Taurat. Makanya Tuhan Yesus datang untuk membebaskan manusia dari kutuk hukum Taurat, dari kegagalan manusia untuk bisa melakukan hukum Taurat. Coba kita baca di dalam Galatia 3 ayat 13. Di sana dikatakan, Galatia 3 ayat 13, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Nah, kalau kita mengikuti hukum Taurat, kita ada di bawah kutuk hukum Taurat. Tapi Yesus menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Jadi Yesus sendiri yang menjadikan dirinya sebagai kutuk atas hidup kita, saudara. Karena kita gagal, Yesus menjadikan dirinya kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Orang yang mati di kayu salib itu adalah cara mati orang yang terkutuk. Ya, itu adalah kematian terkutuk. Jadi kalau kita mau lihat gimana cara orang mati terkutuk, itu disalib. Tetapi melalui kematian Yesus dan kebangkitannya, kita dibebaskan. Amin. Haleluya. Mari kita baca satu ayat dalam Galatia 5 ayat 1. Yuk kita baca sama-sama. Di layar sudah ada di 2-3. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Amin. Yesus sudah membebaskan saudara dari kutuk. Jangan mau lagi kena kutuk lagi, jangan mau. Dengan cara bagaimana kita kena kutuk lagi? Dengan cara kita menghambakan diri kepada dosa. Tapi hiduplah di dalam kasih karunia. Percayalah kepada pengorbanan Kristus. Saya sudah jelaskan di hari Jumat yang lalu, Yesus sudah mati satu kali untuk selama-lamanya bagi dosa kita. Amin. Jadi kita adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan Tuhan. Nah, poin yang kedua, kebangkitan Kristus merupakan peristiwa yang mengguncangkan seluruh dunia. Yang pertama tadi, manusia dibebaskan dari berbagai jenis perbudakan dan kutuk. Yang kedua, Yesus telah mengalahkan kuasa maut. Saudara-saudara, manusia yang paling ditakuti itu apa? Yang paling ditakuti manusia itu adalah kematian. Sekali lagi, yang paling ditakuti manusia itu adalah kematian. Yang paling dihindari manusia itu adalah kematian. Makanya manusia dengan segala upaya berusaha untuk gak mati-mati. Betul gak?
Coba perhatikan, bagaimana cara kita supaya kita nggak mati-mati. Biar panjang umur. Hidup sehat, ya kan? Makan sehat, olahraga, vitamin, suplemen. Wah, suplemennya dari yang murah sampai yang mahal. Apalagi? Pokoknya segala macam kita akan lakukan supaya kita nggak mati-mati. Kematian adalah hal yang paling ditakuti oleh manusia. Kenapa? Karena kalau manusia sudah mati, maka selesailah sudah. Ya enggak? Ya udah. Kamu mau punya kekayaan sebesar apapun, mau punya pengetahuan setinggi apapun, begitu kau mati ya udah selesai. Makanya manusia berusaha untuk tidak mati-mati, saudara. Dan manusia takut dengan kematian. Namun, sebelum saya mau katakan gini, ya, supaya ada sedikit penjelasannya nih, gambarannya. Makanya manusia berusaha untuk mencari kehidupan yang abadi. Nah, iblis mencoba menawarkan kehidupan yang abadi. Tapi iblis bisa nggak memberikan hidup yang abadi kepada manusia? Tidak. Karena pemberi hidup, pemilik hidup itu Tuhan, saudara, bukan iblis. Nah, ada novel-novel dan film-film yang mencoba menceritakan bahwa iblis bisa memberi kehidupan abadi. Dan kita seringkali tanpa sadar menontonnya. Pernah nggak nontonnya? Nonton filmnya? Film apa coba? Yang iblis coba tawarkan hidup abadi? Film vampir. Siapa sih suka nonton film vampir? Apa sih dalam film vampir sebetulnya mau dikatakan? Kalau kamu jadi vampir, hidupmu akan abadi. Betul? Tapi kehidupan abadi itu dari siapa? Dari iblis. Jadi para pembuat cerita tentang vampir, dan cerita vampir ini sudah ada ratusan atau ribuan tahun, saudara. Seolah-olah manusia bisa hidup abadi asalkan engkau digigit lehermu. Disedot darahmu, lalu kau akan punya hidup abadi, tapi sebagai vampir. Saudara, saya mau katakan ini tipuan iblis. Iblis ingin mencoba menawarkan sesuatu yang dia nggak punya, seolah-olah iblis bisa memberikan hidup abadi. Saudara, iblis tidak dapat memberi hidup. Makanya kalau ada orang mencoba mencari pertolongan sama iblis, ya, mencari kesembuhan, ya, udah sekarat datang sama iblis, saudara, iblis tidak pernah memberikan hidup kepada manusia. Justru Alkitab mengatakan iblis datang untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Dia mau mengambil hidup manusia. Namun Yesus, dia Tuhan. Dialah Tuhan yang sudah mati dan bangkit. Tahukah saudara, waktu Yesus bangkit, ini menunjukkan bahwa dia sudah mengalahkan kematian. Kematian yang paling ditakuti oleh manusia, dengan kebangkitan Yesus, maka Yesus berkata, "Hei maut, aku sudah kalahkan engkau. Hai maut, di mana kuasamu? Aku sudah kalahkan engkau." Oleh karena itu, bagi setiap saudara dan saya yang percaya kepada Yesus, ingat, ketahuilah bahwa kalau engkau di dalam Yesus, engkau pun dibangkitkan bersama dengan Kristus. Bukan hanya Yesus yang bangkit, saudara pun akan dibangkitkan oleh Tuhan nanti. Ya, coba kita baca dulu dalam Roma 6 ayat 9.
Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi, tidak punya kekuatan lagi terhadap Yesus. Memang waktu Yesus dibunuh oleh tentara Romawi, seolah-olah maut itu punya kuasa. Kata maut, aku ambil nyawamu. Malaikat pencabut nyawa, seolah-olah begitu ya. Bukan. Saudara harus ingat ya, waktu Yesus mati di atas kayu salib, dia menyerahkan nyawanya. Ya, beda. Kenapa? Saudara tahu nggak, orang kalau mati di kayu salib itu sebuah penyiksaan. Dan orang yang disalib itu matinya bisa berhari-hari, saudara. Artinya lebih dari 1 hari lah. Karena itu bentuk penyiksaan yang paling mengerikan bagi manusia. Makanya Pilatus heran ketika tahu Yesus jam 3 sore dia sudah mati. Kenapa? Karena Yesus menyerahkan nyawanya. Itu bedanya, dua penjahat yang lain itu masih hidup, saudara. Mereka dibunuh baru mati. Tapi Yesus bukan mati karena dia menyerahkan nyawa. Dia kan bilang, Bapa, aku serahkan nyawaku ke dalam tanganmu. Mati. Dia menyerahkan nyawa, bukan karena iblis mencabut nyawanya, enggak. Itu bedanya, saudara. Oleh karena itu, maut tidak berkuasa atas Yesus. Nah, dengan demikian kita sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Kristus, kita ini adalah bagian daripada kebangkitan Kristus. Kristus bangkit, kita pun bangkit. Amin. Coba kita baca 1 Korintus 15 ayat 20. 1 Korintus 15 ayat 20 ya. Saya akan jelaskan ini supaya saudara memahami betul makna kebangkitan Kristus itu apa bagi kita. 1 Korintus 15 ayat 20. Tetapi yang benar ialah, ini yang benar nih ya, kata Paulus, Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Dan di dunia ini sejak zaman Adam yang meninggal itu kan sudah jutaan orang, betul? Tapi dari sekian banyak orang yang meninggal, tidak ada satupun yang hidup lagi. Nah, Yesuslah sebagai manusia pertama yang bangkit dari kematian dan tidak mati-mati lagi. Lazarus pernah dibangkitkan, tapi habis itu dia mati lagi, saudara. Ya, tapi Yesuslah satu-satunya manusia, karena dia adalah Tuhan, dia berkuasa atas maut. Waktu dia mati, dialah satu-satunya manusia yang bangkit dari kematian dan tidak mati-mati lagi. Dan Alkitab mengatakan dia yang sulung, the first. Kalau dia yang sulung, berarti yang lain akan menyusul. Jadi kalau saudara suatu hari meninggal, saudara harus tahu dengan pasti bahwa engkau akan dibangkitkan. Makanya kematian itu bagi murid-murid bukan lagi sesuatu yang menakutkan. Kenapa? Karena dia tahu, saya mati gak masalah, satu hari saya akan bangkit lagi. Nah, kenapa orang takut mati? Karena orang yang takut mati tidak tahu kalau dia mati kemana. Dan kalau dia mati, apakah dia bangkit? Nggak tahu. Makanya kenapa ada orang ya, itu kalau tidur takut, saudara. Pernah nggak dengar cerita ada orang kalau tidur takut? Kenapa? Dia takut kalau dia nggak bangun-bangun, saudara. Ya. Aduh, aku kalau mau tidur tuh kayaknya pergumulan. Kenapa, Pak? Ya aku takut nanti kalau aku tidur tuh nggak bangun-bangun. Mungkin yang dia pikir gini, kalau saya nggak bangun-bangun, saya tuh ada di mana ya?
Saya nggak tahu apakah ada di antara saudara pernah berpikir seperti itu. Mau tidur tuh takut. Tapi bagi orang yang percaya kepada Kristus dan murid-murid Yesus, tidak lagi takut terhadap kematian, karena mereka sudah melihat bahwa Yesus gurunya sudah bangkit. Dan Alkitab di sini Paulus memberikan sebuah penjelasan kepada kita bahwa Yesus yang sulung, yang bangkit dari antara orang mati. Artinya kita yang meninggal dalam Kristus akan dihidupkan kembali pada waktu kedatangannya. Ya, kita baca 22 dan 23. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Jadi kalau saudara adalah murid-murid Kristus, saudara sudah dilahirkan baru, saudara menjadi satu dengan Kristus, maka kalau saudara meninggal, saudara percayalah engkau akan dibangkitkan pada kebangkitan yang pertama. Nah, karena Alkitab mengatakan ada 2 kali kebangkitan ya. Kebangkitan yang pertama adalah kebangkitan bagi orang-orang yang mati di dalam Kristus. Tapi kebangkitan yang kedua adalah kebangkitan bagi orang-orang yang mati di luar Kristus. Ini beda. Beda gerbong, saudara. Beda gerbong. Kebangkitan yang pertama akan membawa kita bersama-sama dengan Kristus untuk selama-lamanya. Sementara orang yang dibangkitkan pada kebangkitan yang kedua, kitab Wahyu mengatakan mereka akan segera dilemparkan ke dalam neraka bersama dengan iblis. Jadi pastikan kita sudah ada di gerbong kebangkitan pertama pada hari ini. Amin. Nah, kalau kematian sudah tidak lagi menakutkan, ayat 23 dulu ya, kita baca ya supaya jelas. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya, ada urutannya loh. Mati aja ada urutannya, bangkit juga ada urutannya. Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Jadi kalau kita paham tentang pengajaran ini, saudara, bagi kita orang yang percaya kepada Kristus, kematian bukan lagi sesuatu yang menakutkan. Katakan amin. Nah, kalau saudara punya iman Kristen yang benar, maka hidupmu akan berubah. Sekali lagi, kalau kita memiliki iman kekristenan yang benar, benar itu maksudnya gini, kita memahami konteks dan memahami pengajaran tentang kematian dan kebangkitan ini, maka hidup kita pasti berubah. Kalau kita paham tentang pengajaran ini, saudara, bagi kita orang yang percaya kepada Kristus, kematian bukan lagi sesuatu yang menakutkan. Katakan amin. Nah, kalau saudara punya iman Kristen yang benar, maka hidupmu akan berubah. Sekali lagi, kalau kita memiliki iman kekristenan yang benar, benar itu maksudnya gini, kita memahami konteks dan memahami pengajaran tentang kematian dan kebangkitan ini, maka hidup kita pasti berubah. Tadi di awal saya katakan, kebangkitan Kristus merupakan peristiwa yang mengguncangkan seluruh dunia serta mengubah sejarah dan peradaban dunia, saudara. Tahukah saudara, sejarah dunia ini berubah karena orang-orang Kristen. Dengar baik-baik. Sejarah dunia ini berubah karena orang-orang percaya kepada Kristus.
Mungkin kita tidak terlalu memikirkan itu selama ini. Universitas-universitas yang kita kenal sekarang sebagai universitas-universitas terbaik di dunia, Harvard, Yale, Cambridge, itu adalah universitas-universitas yang dibangun oleh lembaga-lembaga gereja dan orang-orang Kristen, saudara. Walaupun mungkin sekarang mereka tidak terlalu memperdulikan mengenai iman kekristenan, tetapi sejarah membuktikan bahwa orang-orang Kristen lah, mereka lah yang membuat banyak teknologi-teknologi sehingga dunia menjadi modern seperti sekarang ini. Kalau sekarang ini sebetulnya adalah berbagai penemuan yang sudah dikembangkan, tetapi basic science yang dibangun, berbagai macam teori-teori yang dibuat, fisika, listrik, alam semesta dan sebagainya, itu adalah orang-orang Kristen. Yang notabene mereka adalah, banyak di antara mereka berawal dari orang-orang yang tinggal di biara-biara, saudara. Mereka mempelajari berbagai macam pengetahuan. Kenapa? Nah, ini pertanyaannya, kenapa mereka? Karena ingat, ketika mereka tahu bahwa mereka adalah milik Kristus, mereka sudah menerima Kristus dalam hidup mereka. Tadi saya sudah katakan, firman Tuhan mengatakan manusia yang percaya kepada Kristus dengan kebangkitan dan kebangkitannya, maka mereka dibebaskan dari perbudakan dosa dan kutuk. Tahukah saudara, akibat daripada perbudakan dosa dan kutuk itu apa? Satu, kebodohan. Kebodohan bukan hanya secara intelektual, tapi kebodohan secara spiritual. Cerdas secara intelektual itu adalah hasil dari pencerahan secara spiritual, saudara. Orang yang tidak mengalami pencerahan secara spiritual sulit untuk mengalami pencerahan secara intelektual. Makanya kenapa ketika kebenaran firman Tuhan, Injil diberitakan, dunia yang pada masa itu hidup dalam kegelapan, lalu kemudian orang-orang mulai percaya kepada Kristus, dunia mulai berubah, saudara. Contoh, ketika ajaran Kristen mulai mengatakan tentang yang namanya menghargai wanita, persamaan wanita dengan pria itu ajaran Kristen, saudara. Karena Tuhan tidak melakukan diskriminasi perempuan dengan laki-laki. Tapi sementara saudara lihat, di negara-negara yang tidak percaya kepada Kristus, itu wanita-wanita itu jadi budak. Saudara bisa lihat, di negara-negara mana perempuan-perempuannya mengalami menjadi orang-orang yang diperbudak. Saudara bisa lihat. Tetapi di negara-negara masyarakat yang sudah percaya kepada Injil, mereka akan memperlakukan wanita secara berbeda. Artinya apa, saudara? Injil, berita tentang Kristus, itu memberikan pencerahan secara spiritual, secara rohani, dan juga memberikan pengertian-pengertian yang baru tentang nilai-nilai kehidupan. Saya mau tanya, kalau perempuan, ini hanya salah satu contoh saja, ada banyak contoh yang lain. Kalau seorang ibu rumah tangga diperlakukan sebagai budak oleh suaminya, kira-kira anak-anak yang akan dibesarkan oleh seorang ibu, bisakah anak-anak itu akan memiliki penghargaan kepada manusia? Bisakah anak-anak itu akan bisa memiliki pengertian-pengertian tentang nilai-nilai kehidupan?
Bagaimana seorang ibu akan bisa mendidik anaknya di dalam hal-hal yang baik, yang benar, kalau sementara dia sendiri ada dalam sebuah situasi menjadi budak bagi suaminya? Bukan hanya bagi suami, perempuan-perempuan itu tidak ada harganya di masyarakat yang masyarakatnya tidak mengenal Injil, saudara. Nah, kalau sekarang kita bisa melihat di seluruh dunia ada gerakan emansipasi, itu adalah karena orang-orang tahu tentang kebenaran manusia. Harga manusia itu diajarkan dalam Alkitab, saudara, bukan yang lain. Hanya Alkitab yang mengajarkan betapa berharganya manusia itu. Di luar Alkitab, sebetulnya manusia hampir tidak dianggap seperti apa yang mempunyai dia. Lalu yang kedua, saudara, yang penting bagi kita pahami, ketika orang mengalami Kristus dalam hidup mereka, maka nilai hidup kita berubah, motivasi hidup kita berubah, tujuan hidup kita berubah. Paulus berkata begini, mati adalah untung. Mati adalah untung, tapi hidup adalah untuk Kristus. Hidup adalah untuk bekerja dan berbuah. Artinya begini, kalau orang tanpa Kristus, dia tidak punya tujuan hidup. Ya udah, hidup ya hidup aja. Atau besok kita mati, ya udah kita mati aja. Paulus mengatakan itu. Kalau kita hidup hanya memikirkan hidup ini hanya untuk hidup ini saja, maka artinya gini, ya udah kita ngapain sih pikir tentang sesuatu setelah kematian gak jelas itu. Ya udah kita hidup suka-suka kita lah. Suka-sukamu lah kamu hidup. Toh hidupmu cuma sebentar. Betul gak? Banyak orang berpikir gitu kan. Hidup kan cuma sebentar. Ya udah suka-sukamu aja hidup. Mau mabuk, mau punya istri 10, mau apa terserah, pokoknya suka-sukamu lah. Toh hidup ini hanya sebentar. Artinya dia tidak punya tujuan hidup. Kenapa? Karena dia pun tidak tahu mati kemana. Tapi kalau orang tahu tentang hidup, dia tahu hidupnya berharga. Makanya Yesus mati untuk menebus hidupnya. Maka cara dia hidup akan berubah, saudara. Dia punya tujuan hidup yang jelas sekarang. Hidup ini terlalu singkat dan sangat berharga, sehingga saya harus hidup untuk berkarya. Tahu saudara, itulah yang menjadi motivasi para orang-orang Kristen yang hidup pada masa yang lalu. Mereka menghasilkan teknologi-teknologi. Mereka menghasilkan penemuan-penemuan. Kenapa? Karena mereka tahu hidup mereka sudah ditebus oleh Yesus. Hidup mereka berharga bagi Tuhan, sehingga hidup ini harus melakukan sesuatu. Tapi kalau orang hidup tanpa tujuan, dia nggak ngerti tentang harga daripada hidupnya, ya hidup sembarangan. Hidup sembarangan, nggak peduli dia. Jadi saudara, kenapa saya katakan tadi bahwa kekristenan merubah peradaban dunia, merubah sejarah dunia, sejarah bangsa-bangsa. Karena mereka tahu hidup mereka adalah hidup yang sudah ditebus oleh darah yang mahal, sehingga hidup ini tidak boleh disia-siakan. Jadi bagi kita yang sudah menjadi orang percaya hari ini, dengar baik-baik, jangan pernah sia-siakan hidup. Amin. Yesus sudah mati dan bangkit bagi engkau. Hidupmu sementara di dunia ini, tapi kau punya hidup yang kekal. Nah, karena hidup sementara inilah, berkaryalah bagi Kristus. Hasilkanlah perkara-perkara besar dalam hidupmu. Bukan hanya perkara-perkara remeh-temeh. Bukan hanya hal-hal yang gampangan. Bukan hal-hal yang terlalu murahan. Jangan sia-siakan hidupmu, saudara.
Karena hidupmu begitu berharga bagi Tuhan. Itulah sebabnya Dia tebus hidupmu dan Dia menang atas maut, supaya hidup saudara menjadi hidup yang berarti. Amin. Inilah hidup yang kita mau persembahkan kepada Tuhan. Jadi setiap kali kita mengingat kematian Kristus, yang harus saudara ingat, Yesus sudah menebus saudara karena hidupmu berharga, saudara. Hidupmu berharga. Hidupmu bukan hidup yang murahan, saya mau katakan. Hidupmu bukan hidup murahan. Jangan kau memiliki cara hidup yang murahan. Katakan kepada dirimu sendiri. Coba bilang, sebut namamu. Hai Parda, hidupmu berharga. Coba bilang kepada dirimu sendiri. Tuhan Yesus memberkati. Kita mau perjamuan sebentar. Ingat Yesus. Ingat apa yang Yesus sudah lakukan. Haleluya. Kita nyanyikan satu pujian. Kalau ku hidup, Yesus kau kebenaran. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan berharapan. Ku ikut kehendakmu, ku perlu anugerahmu, ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyambamu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Saudara, Tuhan sudah memberikan hidup bagimu. Melalui kematian dan kebangkitan Yesus, Dia sudah memberikan hidup bagimu. Bukan saja hidup di dunia ini, tapi juga hidup dalam kekekalan. Bagaimana engkau akan menjalani hidupmu, saudara? Bagaimana engkau akan menghabiskan sisa hidupmu di bumi ini? Apa yang engkau akan kerjakan? Apa yang akan engkau hasilkan di dalam hidupmu ini? Hidupmu begitu berharga bagi Tuhan. Hidupmu begitu mahal bagi Tuhan. Itulah sebabnya Dia mati di atas kayu salib. Dia mau bayar harga yang mahal untuk nyawamu, untuk hidupmu, saudara.
baik-baik. Kalau ada di antara saudara yang selama ini berpikir bahwa hidupmu adalah hidup yang tidak berharga, sehingga kau mau mengakhiri hidupmu dengan sia-sia, hari ini dengarkan firman Tuhan ini. Hidupmu berharga, saudara. Yesus mati dan bangkit bagi engkau. Dia menebus engkau dari dosa. Dia membebaskan engkau dari kematian yang kekal, agar engkau memiliki hidup yang berharga dan berarti. Mari, berapapun usiamu pada hari ini, dan berapapun sisa masa hidupmu di bumi ini, jangan engkau sia-siakan. Jangan engkau remehkan. Jangan buang waktumu dengan melakukan hal-hal yang bodoh, hal-hal yang tidak berharga, hal-hal yang tidak berarti. Persembahkan hidupmu kepada Tuhan. Berikan hidupmu yang terbaik. Berikanlah hidupmu. Inilah waktu yang terbaik, sisa hidup yang terbaik yang bisa kau berikan kepada Tuhan. Hasilkanlah sesuatu yang berharga dan mulia bagi Tuhan. Itulah yang menjadi motivasi hidupmu saat ini. Bukan kekayaan yang harus kau kejar, bukan pengetahuan yang harus kejar, tetapi lakukanlah segala sesuatu karena engkau mau memberikan hidupmu kepada Tuhan. Kalau kau seorang pelajar, berikan yang terbaik dalam studimu karena Tuhan. Kalau kau seorang pegawai, berikan dan lakukan yang terbaik dalam pekerjaanmu karena Kristus. Kalau kau seorang pebisnis, lakukan bisnismu dengan benar karena Kristus. Kalau kau seorang pejabat pemerintah, engkau seorang pegawai pemerintah, lakukan tugasmu karena Kristus. Hidupmu yang ditebus oleh Tuhan. Dia mau hidupmu menghasilkan pekerjaan-pekerjaan besar bagi Tuhan. Kalau kau hidup perjamuan mengingatkan kita tentang pengorbanan Kristus, saudara. Di malam terakhir Yesus akan disalibkan, Dia mengajak murid-murid untuk makan perjamuan, agar murid-murid mengingat kematian Yesus, mengingat pengorbanan Kristus, mengingat ajaran-ajaran Kristus, mengingat perintah-perintahnya, namun juga agar murid-murid mengingat akan janji-janjinya. Mari sebelum kita masuk dalam perjamuan Tuhan pada saat ini, ingat akan segala kebaikan Tuhan. Ingat akan segala penyertaan Tuhan, firman Tuhan, perintah Tuhan dalam hidup kita, saudara. Haleluya. Di hadapan-Mu kami datang,
persembahan saat ini ya Tuhan. Kami umat-Mu, kami anak-anak, kami mau memakan tubuh dan darah-Mu Tuhan. Kami menjadi satu dengan Tuhan saat ini. Hidup kami adalah milik Tuhan, dan hidup kami persembahkan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Saya mengundang pelayan perjamuan. Mari kita mengangkat tubuh Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ingat Tuhan saat ini saudara. Ingat pengorbanannya, kematian dan kebangkitan. Ingat ajaran-ajarannya, perintah-perintahnya. Ingat janji-janji. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Kami mau memakan tubuh-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan dengan iman. Sambil engkau mengunyah, memakan, bersyukur karena engkau adalah pribadi yang berharga bagi Tuhan. Mari kita mengangkat cawan yang berisi darah Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku.
Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Terima kasih Tuhan, dengan darah-Mu Engkau bukan saja menebus kami, tapi Engkau juga membuat perjanjian yang baru dengan kami. Kami adalah anak-anak-Mu, ahli waris kerajaan. Dan Engkau yang menghendaki kami untuk memberitakan tentang kematian dan kebangkitan-Mu kepada seluruh dunia. Tuhan, kami mau minum darah-Mu. Kami menjadi satu dengan Engkau ya Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus Kristus, mari kita minum sama-sama. Haleluya. Haleluya, bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan atas segala ibadah ini, yang mendengarkan firman-Mu, dan yang menaruh firman itu dalam hati mereka. Bapakku berdoa biarlah kebenaran Tuhan memerdekakan hidup mereka. Kebenaran-Mu, kematian dan kebangkitan-Mu Yesus mencelingkan mata mereka dari kebutaan selama ini, memerdekakan mereka dari ikatan dosa dan kutuk, dan menaruh dalam hidup mereka rancangan-rancangan Tuhan, rencana-rencana mulia dari Tuhan, perkara-perkara besar dari Tuhan. Biarlah Tuhan taruh dalam hati dan hidup mereka. Tuhan, biarlah dunia percaya kepada-Mu. Biarlah dunia percaya bahwa Yesus itu Tuhan, Tuhan yang sejati, Tuhan yang hidup, Tuhan pencipta langit dan bumi, Tuhan pencipta alam semesta ini. Terima kasih Bapak. Tuhan, aku berdoa bagi mereka yang sedang bergumul dengan persoalan-persoalan hidup sehari-hari.
Baik persoalan sakit penyakit, persoalan keuangan, persoalan rumah tangga, persoalan hubungan. Bapa, dalam nama Yesus aku berdoa, terjadilah kesembuhan untuk mereka yang sedang sakit, mereka yang sedang terbaring di rumah-rumah sakit. Aku berdoa dalam nama Yesus Kristus, sembuh dan pulih. Terbukalah pintu-pintu berkat bagi mereka yang sedang membutuhkan keuangan-keuangan, yang sedang mengalami masalah. Tuhan berkati pekerjaan mereka, usaha mereka. Mereka sedang bergumul dengan hubungan-hubungan dalam rumah tangga. Tuhan pulihkan. Biarlah ada damai sejahtera dalam setiap rumah tangga anak-anak Tuhan. Ada pengampunan terjadi dalam hubungan-hubungan yang rusak. Ada pemulihan hati dalam hidup mereka semua, ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Kita akan masuk dalam doa syafaat untuk bangsa kita. Bapa, kami mau berdoa pagi hari ini untuk bangsa dan negara kami, Tuhan. Bapa, kami berdoa kalau beberapa waktu lalu sudah terjadi aksi-aksi teror di bangsa ini. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mematahkan segala roh-roh jahat yang menunggangi perkara-perkara teroris di negara kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami hancurkan kuasanya. Kami menolak segala aksi-aksi teror. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami juga minta Tuhan anugerah-Mu bagi bangsa ini, perlindungan-Mu Tuhan. Kami berdoa untuk aparat keamanan, TNI dan Polri, aparat intelijen, BIN. Berikan hikmat bagi mereka Tuhan. BNPT juga Tuhan, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Berikan hikmat bagi mereka Tuhan untuk menanggulangi, mengantisipasi hal-hal teror yang terjadi di bangsa ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berikan perlindungan juga bagi aparat dalam menyelidiki, dalam mencari para terorisme Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biarlah damai sejahtera Tuhan menaungi kami, masyarakat bangsa Indonesia ini. Kami berdoa buat Presiden kami Bapak Jokowi, juga Wakil Presiden Pak Ma'ruf Amin, beserta jajaran Menteri Kabinet Indonesia Maju. Tuhan, kami berdoa, curahkan roh takut akan Tuhan bagi mereka dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka memimpin bangsa kami ini. Tuhan, juga Panglima TNI, juga Kapolri, Tuhan, dalam menjaga keamanan bangsa ini. Kami tahu Tuhan, Kau sedang memulihkan bangsa ini. Kami percaya Tuhan, kebangkitan-Mu memulihkan bangsa kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kami percaya mata-Mu tertuju bagi bangsa ini. Tuhan, pakai gereja-Mu juga Tuhan, umat-Mu di bangsa ini, untuk menyuarakan Injil kerajaan, Injil keselamatan, bahwa Yesus Kristuslah Tuhan yang sudah menebus umat manusia dari segala dosa. Engkau Tuhan yang sudah mengampuni. Terima kasih Tuhan. Kiranya anugerah-Mu Tuhan, rahmat-Mu turun bagi bangsa kami. Terima kasih, kami bersyukur untuk pemulihan-pemulihan yang sedang terjadi di masa pandemi COVID-19 ini. Tetap kami percaya ada perlindungan Tuhan bagi bangsa kami. Terima kasih Tuhan untuk program vaksinasi yang sudah dan sedang berlanjut, sedang dikerjakan oleh bangsa ini. Tuhan memberkati Tuhan setiap usaha, upaya dalam menanggulangi, mengantisipasi daripada pandemi COVID-19 ini. Terima kasih Bapa, kami tahu Engkau baik bagi bangsa kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih dan cinta-Mu bagi kami, umat-Mu di bangsa ini. Terpujilah Engkau ya Tuhan, dan jadilah kehendak-Mu
di bangsa kami seperti di surga. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Berikan sorak-sorak kemuliaan bagi Tuhan. Sebab ada kuasa dalam nama Tuhan Yesus kita. Amin. Katakan, ada kuasa dalam namanya dan kekuatan dalam namanya. Ada harap dalam namanya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita terima berkat. Pulang dan terimalah berkat anugerah kasih karunia dan damai sejahtera dari Bapa di sorga, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan terimalah pertolongan, penghiburan dan kuasa Roh Kudus tinggal menyertai memenuhi kehidupan setiap saudara dari saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus Kristus, yang percaya katakan amin. Haleluya. Selamat hari Paskah, Tuhan Yesus Selamat hari Paskah. God is my
langsung sama mulai ya.